Indonesia. Tentu ada kelebihan dan ada kekurangan. Ada beberapa kekurangan Pak Anies yang kita tahu atau yang kita peroleh dari sosial media ataupun berita-berita yang kita dengar atau kita tonton ya. Di antaranya, pertama, kekurangan Pak Anies itu adalah dia kurang duit, kurang kaya. Meskipun Pak Anies pernah menjadi orang nomor 1 di DKI Jakarta, tapi jabatan tersebut tidak merubah kehidupan beliau yang sederhana. Bahkan sampai sekarang Pak Anies itu masih nyicil rumah. Itu situasi yang sangat langka ya bagi kita temukan ya, seorang pejabat yang pernah menjadi gubernur di daerah Jakarta, di Jakarta lagi di daerah ibu kota. Tapi pada faktanya memang begitulah dia. Kemudian kekurangan Pak Anies yang kedua, ini merupakan versi atau pendapat dari orang-orang yang tidak menyukai Pak Anies. Katanya Pak Anies itu sombong, bawaannya angkuh. Sebenarnya itu salah, bukan sombong atau angkuh. Itu namanya keren, bawaan orang-orang pintar dan cerdas serta mempunyai hati yang bersih. Jadi karena kepalanya penuh, hatinya plong, tidak punya perasaan apa-apa, self confidence-nya itu benar-benar terlihat. Yang bagi orang-orang yang nggak suka itu, menurut mereka itu sombong atau angkuh. Tapi bagi kita itu keren. Justru itu yang salah satu membuat kita menyukai Pak Anies gitu. Kemudian yang ketiga, kekurangan Pak Anies yang ketiga itu, Pak Anies itu kurang diekspos kelebihannya, prestasinya, siapa dia yang sebenarnya. Bahkan bukan cuman kurang diekspos, bahkan seperti ditutupi oleh orang-orang yang kita tidak tahu. Sehingga pertama kali orang-orang mendengar nama Anies, yang terkesan bagi orang itu adalah orangnya kurang bagus gitu ya. Tapi yang namanya kebaikan tidak bisa selamanya disembunyikan. Pada akhirnya kita sadar siapa Anies yang sebenarnya. Kemudian kekurangan Pak Anies yang keempat itu, Pak Anies itu kurang diberitakan, kurang dipublikasikan berita tentang keberhasilan beliau memimpin Jakarta selama 5 tahun. Apa karya Pak Anies atau gagasan yang telah diwujudkannya. Bahkan banyak karya beliau yang sebenarnya begitu spektakuler lah gitu ya. Bahkan yang sampai membuat dunia juga ikut kagum. Begitu juga dengan yang lain yang bahkan bisa menyentuh perasaan tentang bagaimana kisah-kisah orang yang dulu diusir kemudian ditempatkan lagi, dikembalikan lagi, bahkan mereka merasa dimanusiakan kembali setelah mereka tergusur dari ibu kota. Itu kekurangan yang keempat. Yang kelima, kekurangan Pak Anies adalah Pak Anies kurang dipahami, kurang diketahui, kurang dimengerti oleh seluruh bangsa Indonesia bahwa dialah yang pantas sebenarnya dan teramat pantas untuk memimpin negeri ini, untuk dijadikan seorang pemimpin. Semoga sebelum pemilu ini kita masih mempunyai kesempatan untuk membuka, sekalipun sebenarnya sudah terbuka mata hati bangsa ini untuk menilai siapa pemimpin yang pantas, yang bahkan bagi seorang Anies Baswedan menjadi presiden itu merupakan hal yang sangat pantas dan
bisa menyelamatkan negeri yang sekarang ini berada dalam keadaan tidak baik-baik saja. Bapak Anies lah yang pantas dan sangat mampu, kita yakini sangat mampu akan merubah arah negeri ini kembali ke tujuan berdirinya negara ini atau tujuan para pahlawan di saat mendirikan negeri ini. Oke? Jangan lelah untuk memberitakan tentang kebenaran ini pada saudara atau siapa saja. Selamat menanti kemenangan Pak Anies mendatang. Dan jangan lupa di saat pemilu nanti awasi kecurangan yang saat ini indikasi kecurangan tersebut sudah menjamur di mana-mana. Oke. Satu, amin.